Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dalam bingkai profil pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan satu program bernama Program Sekolah Penggerak atau PSP. PSP sendiri merupakan rangkaian program Merdeka Belajar, dan PSP merupakan program Merdeka Belajar episode yang ke-7. Program Sekolah Penggerak memiliki harapan dan cita-cita yang mulia untuk mengakselerasi, meningkatkan 1 sampai 2 level kualitas pengelolaan satuan pendidikan yang lebih baik, yang diikuti dengan peningkatan mutu atau kualitas warga lingkungan sekolah dan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Demi suksesnya program Sekolah Penggerak ini, Kemdikbudristek memberikan 5 intervensi khusus. Yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris. Yang kedua, penguatan SDM sekolah. Yang ketiga, pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Dan yang kelima, digitalisasi sekolah. Kelima program intervensi ini melibatkan satuan-satuan pendidikan yang terpilih, kemudian melibatkan UPT-UPT Kemdikbudristek yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dan juga melibatkan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai peserta program Sekolah Penggerak atau PSP kemudian menjadi pilot project penerapan kurikulum paradigma baru di Indonesia. Kurikulum paradigma baru disebut dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menjadi tumpuan harapan, arah baru pengelolaan kurikulum yang ada di satuan-satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi para pendidik untuk mengembangkan pembelajaran mereka, meningkatkan kualitas pembelajaran mereka yang disesuaikan dengan karakteristik, minat, bakat, potensi peserta didik dan lingkungan sekitar. Kurikulum Merdeka paling tidak memiliki 3 ciri. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Pada kurikulum Merdeka juga terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 ini nanti dikembangkan berdasarkan tema-tema tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. P5 dirancang untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. P5 tidak terkait dengan pencapaian target mata pelajaran tertentu, sehingga dia tidak terkait dengan konten-konten mata pelajaran. Harapan dari setiap intervensi di atas adalah sekolah-sekolah yang mendapatkan pendampingan khusus memiliki kemampuan yang terus meningkat, terutama dalam penerapan kurikulum Merdeka. Karena pada akhirnya sekolah-sekolah yang lebih dahulu menerapkan kurikulum Merdeka diminta untuk melakukan pengimbasan atau berbagi praktik baik pada satuan-satuan pendidikan lainnya yang sedang beradaptasi terhadap penerapan kurikulum Merdeka. Pengimbasan ini penting dilakukan untuk memastikan ruh dan semangat perubahan kurikulum itu dimiliki oleh semua satuan pendidikan di Indonesia yang akan menerapkan pembelajaran paradigma baru. Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan
Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang kehidupan di masa-masa yang akan datang. Dan setiap perubahan kurikulum pasti menemukan banyak dinamika dan problematika dalam proses penerapannya, mulai dari sosialisasi, adaptasi, internalisasi, dan implementasi. Pada tahun 2023, Kemdikbudristek merilis data bahwa hampir 70% sekolah di Indonesia bersedia dan siap menerapkan kurikulum merdeka. Meskipun sebagai kurikulum pilihan, ini menunjukkan angka tersebut sangat fantastis, sekaligus mengokohkan harapan dan komitmen besar terhadap perubahan kurikulum. Sebelum nantinya kurikulum merdeka ini menjadi kurikulum wajib bagi setiap satuan pendidikan di Indonesia pada tahun ajaran 2024-2025. Dalam masa-masa beradaptasi dengan perubahan kurikulum ini, dibutuhkan banyak ruang-ruang pelatihan, webinar, lokakarya, maupun in-house training untuk memastikan para guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang falsafah dan konten dari kurikulum merdeka ini. Selain bentuk-bentuk pelatihan yang sudah disebutkan tadi, ternyata para guru juga masih membutuhkan banyak bimbingan, pendampingan, pengimbasan dari sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang lebih dahulu menerapkan kurikulum paradigma baru. Oleh karenanya, bentuk pelatihan seperti pengimbasan ini menjadi alternatif pilihan, alternatif solusi agar konsep dasar kurikulum merdeka ini bisa diterima, bisa dipahami, dan pada akhirnya bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah imbas. Berdasarkan pengalaman penulis di beberapa kesempatan melakukan pengimbasan kurikulum merdeka, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, asesmen awal. Kedua, melakukan analisis kebutuhan belajar. Yang ketiga, persiapan materi. Yang keempat, pelaksanaan pengimbasan, dan yang kelima, melakukan evaluasi. Pada bagian asesmen awal, kita bisa bertanya banyak hal tentang kondisi sekolah imbas. Kita juga bisa bertanya tentang pemahaman dasar kurikulum merdeka, apa itu capaian pembelajaran, bagaimana asesmen dalam kurikulum merdeka, hingga apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari asesmen awal tersebut, selanjutnya kita bisa melakukan analisis kebutuhan belajar, sehingga kita bisa menyesuaikan materi apa yang perlu kita persiapkan, materi apa yang perlu kita ajarkan dalam waktu pelaksanaan pengimbasan kurikulum merdeka. Dan jangan lupa, setelah melaksanakan pengimbasan, kita juga perlu melakukan evaluasi untuk memastikan apakah para peserta yang telah mengikuti kegiatan pengimbasan itu cukup memahami atau sangat menguasai materi-materi yang sudah diajarkan, agar kegiatan tindak lanjut berupa implementasi kurikulum merdeka itu bisa dilaksanakan, bisa diterapkan dan dikembangkan di satuan-satuan pendidikan sekolah imbas. Alhamdulillah, banyak sekali dampak yang kita dapatkan melalui kegiatan pengimbasan kurikulum merdeka ini. Di antaranya, pemahaman guru yang semakin mendalam. Yang kedua, kesiapan satuan pendidikan semakin mantap. Yang ketiga, dukungan kuat dari para pemangku kepentingan, orang tua siswa, masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Begitu penting
kegiatan pengimbasan kurikulum merdeka ini agar semua satuan pendidikan memiliki pemahaman yang sama, memiliki kemampuan yang sama, dan pada akhirnya mereka dapat mengembangkan konsep-konsep pembelajaran paradigma baru bersama kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Hasil dari kegiatan pengimbasan tidak juga selalu sempurna. Dari beberapa testimoni di akhir sesi, masih ada juga peserta yang merasakan kebingungan dalam manajemen kurikulumnya. Peserta seperti ini biasanya penulis menyarankan untuk belajar dan mencoba secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Dapat juga mengaktifasi diri dalam wadah komunitas belajar, mengadakan per-teaching, atau dapat juga meminta kepala sekolah masing-masing mengadakan in-house training pembelajaran paradigma baru. Dengan demikian, upaya atau ikhtiar kita untuk menggaungkan, melaksanakan kurikulum paradigma baru bersama kurikulum merdeka mudah-mudahan menjadi satu sarana yang maksimal mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju. Agar penerapan kurikulum merdeka ini bisa berjalan secara maksimal dan menunjukkan hasil yang efektif, perlu terus kita melakukan kolaborasi di antara pemangku kepentingan yang ada, orang tua, masyarakat, juga pemerintah daerah. Harapan kita bersama, visi pendidikan Indonesia maju bisa terwujud kini dan di masa-masa yang akan datang. Salam merdeka belajar, salam bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.